Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam channel ini, dan pada kesempatan ini kami akan mengulas soal-soal P3K, dan kali ini kita akan mengulas uji kompetensi sosial kultural. Setelah sebelumnya dalam video-video kami sudah membahas ujian atau soal-soal sosial kultural ini. Kembali pada kesempatan ini kami mengulas soal uji kompetensi di dalam bidang sosial kultural ini. Kami berharap apa yang kami sajikan ini bisa membantu rekan-rekan dan menjadi membantu dan dapat berguna untuk rekan-rekan sekalian. Baiklah, mari kita awali pembahasan kita pada kali ini dengan seperti biasa melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali soal yang berikut. Soal yang pertama. Tes yang dipergunakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ataupun dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu disebut dengan A. Tes minat dan bakat, B. Tes prasyarat, C. Tes identifikasi karakteristik peserta didik, D. Tes awal, atau E. Tes kinerja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Tes prasyarat. Soal yang pertama. Tes yang dipergunakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ataupun dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu disebut dengan A. Tes minat dan bakat, B. Tes prasyarat, C. Tes identifikasi karakteristik peserta didik, D. Tes awal, atau E. Tes kinerja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin B, yakni tes prasyarat. Soal yang selanjutnya. Pak Guru Abrizam mengadakan konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi, baik akademik maupun non-akademik. Pak Guru Abrizam dalam hal ini sedang melakukan salah satu A. Teknik menentukan strategi pembelajaran, B. Teknik layanan konseling kepada peserta didik, C. Teknik menentukan media pembelajaran, D. Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik, atau E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang D, yakni teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Kita lanjutkan pada pembahasan soal berikut. Ibu Guru Natifah mengajukan serangkaian pertanyaan kepada peserta didik yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya sehingga mereka siap menerima materi yang akan diajarkan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Guru Natifah tersebut dimaksud untuk memicu A. Minat, B. Motivasi, C. Strategi kognitif, E. atau D. Pengalaman, dan E. retensi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pada poin yang atau poin E, yakni retensi. Pembahasan soal berikutnya.
tes yang dilakukan untuk mendeteksi seberapa jauh peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran yang akan diikuti disebut dengan A. Tes kemampuan awal, B. Les kompetensi, C. Tes individual, D. Tes awal, E. Tes informal. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni tes awal. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Kemampuan awal pada dasarnya memiliki dua pengaruh signifikan terhadap peserta didik, di mana pengaruh tersebut sangat penting ketika guru akan mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Salah satu pengaruh yang dimaksud adalah A. Mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru, B. Mengelaborasi kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, C. Mereduksi peserta didik dalam menggunakan struktur kognitif, atau D. Merekam pengetahuan baru, dan pilihan terakhir adalah E. Menggabungkan pengetahuan lama dan sebelumnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A. Mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Pak Guru Himawan. Pak Guru Himawan melakukan pemeriksaan atau monitoring terhadap pengetahuan awal peserta didik yang diketahui salah atau faulty prior knowledge secara periodik, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berakibat pada hasil pembelajaran tidak optimal bisa dihindari. Apakah yang dilakukan oleh Pak Guru Himawan tersebut disebut dengan A. Strategi mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, B. Strategi penentuan urutan materi pembelajaran, C. Strategi menganalisis skemata peserta didik, D. Strategi mengaktifasi kemampuan awal peserta didik, E. Strategi menganalisis kebutuhan instruksional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni strategi mengaktifasi kemampuan awal peserta didik. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut ini. Kemampuan awal peserta didik adalah pemahaman, pengalaman, pengetahuan prasyarat, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sebagai pengetahuan awal atau prior knowledge, dan disusun secara hierarkis sebagai A. Struktur kognitif, B. Pengetahuan subsumtif, C. Retensi, D. Jembatan keledai, E. Basis data pengalaman atau experiential database. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang E, yakni basis data pengalaman atau experiential database. Soal yang selanjutnya. Guru meminta peserta didik untuk memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang bisa diteladani. Hal ini untuk menstimulasi kecerdasan A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Kinestetis, D. Visual spasial, E. Verbal linguistik.
Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni intrapersonal. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikut. Di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasannya. A. Kinestesis, B. Logis matematis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Naturalis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E. Naturalis. Soal yang selanjutnya. Saat proses pembelajaran, peserta didik diminta untuk berkumpul berdasarkan minat. Upaya ini dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan A. Interpersonal, B. Visual spasial, C. Intrapersonal, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ditunjukkan pada soal atau pada poin ke A, yakni interpersonal. Pembahasan berikut. Guru meminta peserta didik untuk menutup mata dan mengenali dan menyebutkan nama benda dari teksturnya. Hal ini merupakan bagian dari kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Naturalis, C. Kinestetis, D. Visual spasial, atau E. Logis matematis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang C, yakni kinestetis. Pembahasan soal berikutnya. Menambahkan referensi pembelajaran dengan daftar lagu yang cukup populer dan meminta peserta didik untuk menganalisisnya merupakan kegiatan musikal, yaitu A. Senandung irama, B. Diskografi, C. Konsep musikal, D. musik suasana, atau E. Musik super memori. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin C, yakni konsep musikal. Soal yang selanjutnya. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Naturalis, B. Visual spasial, C. Kinestetis, D. Logis matematis, E. Verbal linguistik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni logis matematis. Pembahasan pada soal berikut. Guru memberikan penugasan untuk membuat contoh dan membuat film pada saat di outing di museum merupakan stimulus kecerdasan A. Naturalis, B. Verbal linguistik, C. Visual spasial, D. Kinestetis, dan E. Logis matematis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin C. Visual spasialis. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikut. Peserta didik diminta untuk membuat buku harian sebanyak 250 kata setiap harinya. Merupakan upaya untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Interpersonal, D. Intrapersonal,
interpersonal, E. logis matematis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni interpersonal. Pada pembahasan selanjutnya, guru mengajarkan materi geografi dengan menayangkan gambar tempat wisata yang sedang viral. Hal ini merupakan prinsip motivasi dari A. relevansi, B. kepuasan, C. akurat, D. percaya diri, E. perhatian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin E, yakni perhatian. Untuk pembahasan nomor selanjutnya, peserta didik menikmati menciptakan model baru dan hal-hal praktis yang dihasilkan dari pengembangan pembelajaran, dan konsep baru mereka merupakan proses berpikir. Pilihan jawaban yang pertama, operasional concrete thinkers, B. abstract sequential thinkers, C. concrete random thinkers, D. concrete sequential thinkers, atau E. abstract random thinkers. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni concrete random thinkers. Pembahasan nomor selanjutnya. Salah satu dampak pengiring dari penggunaan model pembelajaran simulasi adalah A. responsif pada umpan balik, B. kepercayaan diri sebagai siswa meningkat, C. sensitif terhadap hubungan sebab dan pengaruh, D. lebih memahami permasalahan kontekstual, E. kemandirian siswa semakin meningkat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin B, yakni kepercayaan diri sebagai siswa meningkat. Kita lanjut pada pembahasan nomor berikut. Model pembelajaran Project Based Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif di mana peserta didik dapat memilih berbagai aspek tugas. Model Project Based Cooperative Learning merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan A. kooperatif, B. masalah, C. project, D. penugasan, E. kelompok. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini adalah C, yakni project. Soal yang selanjutnya. Langkah-langkah umum model pembelajaran kooperatif secara urut adalah A. kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. B. orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. C. orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. D. kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, dan orientasi. Atau E. orientasi, penghargaan kelompok, dan bekerja kelompok, kuis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Pembahasan soal yang selanjutnya. Peran guru dalam pembelajaran dengan model problem based learning adalah sebagai A. penentu, B. pelatih, C. sumber belajar, D. pelaksana, E. pembimbing. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni pembimbing.
Kita lanjutkan pada pembahasan nomor selanjutnya. Karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki oleh suatu model pembelajaran dibanding pendekatan pembelajaran adalah bahwa model pembelajaran itu A. menjamin hasil pembelajaran, B. memberi jaminan mutu pembelajaran, C. menjelaskan daya tarik pembelajaran, D. mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran, E. menyatakan tujuan pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini ditunjukkan pada poin D, yakni mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran. Soal yang berikutnya. Ketika akan menggunakan suatu model pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan hasil belajar, apa yang dapat dicapai oleh siswa sebagai akibat dari model pembelajaran yang digunakan tersebut. Hal ini berarti bahwa guru tersebut telah memahami karakteristik model pembelajaran aspek A. prinsip aksi reaksi, B. sistem pendukung dan fasilitas, C. sistem sosial dan lingkungan, D. dampak instruksional dan pengiring, E. sarana dan prasarana. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni dampak instruksional dan pengiring. Kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasi pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. B. strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. D. strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. E. strategi pembelajaran yang menerapkan suatu proyek kepada siswa dan dapat menghasilkan sebuah karya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Soal yang berikut ini. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan model pembelajaran yang dilandasi teori konstruktivisme yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Karakteristik masalah yang digunakan pada model problem-based learning ini adalah A. kompleks dan lengkap, B. otentik dan bermakna, C. tematik dan kompleks, D. abstrak dan menyeluruh, E. luas dan detail. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B. otentik dan bermakna. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Proses penilaian pada model project-based cooperative learning dilakukan oleh A. guru dan siswa, B. guru, C. teman sebaya, D. siswa, atau E. kepala sekolah. Dan jawaban yang tepat untuk proses penilaian pada model project-based cooperative learning
dilakukan oleh A, yakni guru dan siswa. Soal yang selanjutnya. Pelaksanaan model simulasi pada dasarnya digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang mengarah kepada keterampilan psikomotorik agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model pembelajaran simulasi, peran yang tidak dimainkan oleh guru adalah A. Melatih, B. Menjadi pendengar, C. Mendiskusikan, D. Mendemonstrasikan, E. Pemeran simulasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni mendemonstrasikan. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Seorang guru SMP kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan. Menurut saudara, kriteria dominan yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah A. Ketersediaan kamber di sekolah, B. Kami ulangi, ketersediaan sumber di sekolah, B. Kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran, C. Kemampuan dan karakter guru, D. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, D. Biaya produksi media yang murah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin D. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Pembahasan nomor berikut. Definisi media berikut yang relevan untuk mengimplementasikan pendekatan student-centered learning adalah A. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. B. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam memanipulasi gambar, suara, video, dan animasi. C. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. D. Sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. E. Teknologi yang dapat mentransformasi pesan sehingga peserta didik berminat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. Soal yang selanjutnya. Definisi media berikut. Soal yang berikut. Pak Anton, guru seni musik di SMP, akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar teknik holding picks. Namun sayangnya, tangan dari jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut saudara, jenis media yang relevan dipakai atau dipilih oleh Pak Anton adalah A. Media cetak LKVD yang menjelaskan prosedur keterampilan bermain gitar teknik holding picks, atau B. Demonstrasi dilakukan seorang siswa yang sudah terampil bermain gitar teknologi holding pick. C. Program presentasi yang menjelaskan prosedur bermain gitar teknik holding pick. D. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding picks, atau E. Program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni
program video demonstrasi bermain gitar teknik holding picks. Soal yang selanjutnya. Dalam pembelajaran berikut ini yang termasuk 4 ragam sumber belajar adalah: A. Kepala sekolah, B. Guru. Ulangi, A. Kepala sekolah, guru BK dan instruktur. B. Guru, instruktur, job sheet dan bengkel. C. Guru, media pembelajaran, buku dan lingkungan belajar. D. Alat peraga, guru, buku paket pelajaran dan LKVD. E. Instruktur, buku, job sheet dan peralatan praktik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni guru, media pembelajaran, buku, dan lingkungan belajar. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Fungsi media pembelajaran adalah: A. Sebagai alat bantu pembelajaran, B. Meningkatkan komunikasi multiarah antara siswa, lingkungan, dan bahan ajar. C. Menggantikan peran guru dalam pembelajaran teori maupun praktik. D. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistik. E. Meningkatkan hasil belajar siswa. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut ini ditunjukkan pada poin A, yakni sebagai alat bantu pembelajaran. Soal yang selanjutnya. Pengertian multimedia pembelajaran menurut Hucbald pada tahun 1996 adalah: A. Mengintegrasikan 2 atau lebih media dalam pembelajaran. B. Karakterisasi tampilan unsur teks, gambar, suara, animasi, dan video yang diorganisasi dalam suatu program yang terintegrasi. C. Menggabungkan media pembelajaran analog dengan digital untuk menyajikan tampilan yang efisien, efektif, dan berdaya guna. D. Suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi berbagai unsur-unsur media dalam suatu program atau software komputer. E. Menggabungkan media teks, video, grafis, suara, animasi, dan interaktif secara terintegrasi. Maka jawaban yang tepat adalah pada poin D, yakni suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi berbagai unsur-unsur media dalam suatu program atau software komputer. Soal yang selanjutnya. Konsep Kemp dan Dayton pada tahun 1985 manfaat media pembelajaran adalah: A. Lebih efisien biaya produksi. B. Lebih menghemat tenaga dan waktu dalam proses pembelajaran. C. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. D. Penyampaian materi ajar lebih mudah. E. Meningkatkan profesionalisme guru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Soal yang selanjutnya. Media pembelajaran berikut yang memiliki relevan tinggi untuk mengajarkan keterampilan prosedur adalah: A. Media gambar berseri. B. Program video instruksional. C. Modul pembelajaran. D. Program slide suara. E. Media grafis terstruktur. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini adalah ditunjukkan pada poin B, yakni program video instruksional.
Kita lanjutkan pembahasan pada poin berikut. Desain tampilan multimedia kata-kata, gambar, dan video yang disajikan saling berdekatan dengan satu slide. Merupakan penerapan prinsip A. Kesinambungan waktu, B. Modalitas belajar, C. Kesinambungan spesial, D. Koherensi, E. Redondasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni kesinambungan spesial. Soal yang berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi pembelajaran adalah A. Komunikator, guru, materi, strategi penyampaian, dan media pembelajaran. B. Komunikator, komunikan, materi ajar, strategi penyampaian, dan tujuan pembelajaran. C. Komunikator, komunikan, materi ajar, pesan, dan strategi penyampaian. D. Siswa, karakteristik komunikan, materi ajar, strategi penyampaian, dan media pembelajaran. E. Guru, siswa, materi, metode penyampaian, dan media pembelajaran. Dan jawaban yang tepat adalah ditunjukkan pada poin B, yakni komunikator, komunikan, materi ajar, strategi penyampaian, dan juga tujuan pembelajaran. Soal yang berikut. Langkah pertama dalam mengembangkan program audio pembelajaran adalah A. Judgment expert, B. Shooting, C. Menulis naskah program audio, D. Dubbing, E. Mengemas program audio. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni menulis naskah program audio. Soal yang berikutnya. Bahan ajar memegang peran penting bagi guru. Satu di antaranya adalah A. Menambah pengetahuan tentang materi, B. Menjadi sumber ilmu pengetahuan, C. Menjadi bahan sarana komunikasi pembelajaran, D. Meningkatkan efektivitas pembelajaran, E. Memberikan pegangan ketika bertugas mengajar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Soal yang berikutnya. Bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersikap lengkap yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk digital disebut A. Buku teks non-cetak, B. Buku elektronik, C. Modul kinerja guru, D. Buku lembar kerja elektronik, E. Modul digital elektronik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E. Modul digital atau elektronik. Pembahasan pada nomor berikutnya. Ketika akan mengembangkan bahan ajar mandiri, untuk siswa guru harus memenuhi salah satu prinsip atau karakteristik bahan ajar mandiri yang baik, yaitu self-contained. Makna dari prinsip self-contained tersebut adalah bahwa A. Bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. B. Bahan ajar tersebut disusun sesuai dengan konteks yang di mana siswa berada. C. Bahan ajar tersebut mudah digunakan.
komunikatif dan mudah ditemukan siswa. D. Bahan ajar itu dapat mengajar atau dipelajari sendiri oleh peserta didik bahkan tanpa bantuan seorang guru. E. Bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan pengembangan dan tuntutan zaman. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan ajar lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. Soal yang selanjutnya. Untuk sekolah di daerah yang sulit atau belum bisa mengakses internet karena belum teraliri listrik dan keterbatasan fasilitas penunjang lainnya, bahan ajar non-cetak yang efektif untuk digunakan menunjang proses pendidikan di sekolah tersebut adalah A. Program radio pendidikan, B. Modul elektronik atau buku sekolah elektronik, C. PowerPoint presentasi, D. E-book atau buku elektronik, E. Program video pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin A, yakni program radio pendidikan. Soal yang selanjutnya. Bahan ajar non-cetak atau digital merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikatif sangat pesat dalam mendorong berbagai lembaga pendidikan kita untuk memanfaatkan bahan ajar non-cetak yang menarik. Bahan ajar non-cetak berikut ini yang 100% dikembangkan menggunakan komputer adalah A. Program simulasi, B. Audio pembelajaran, C. Multimedia pembelajaran interaktif, D. Video pembelajaran, E. Program radio edukasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini ditunjukkan pada poin C. Multimedia pembelajaran interaktif. Kita lanjutkan pada pembahasan berikut. Bahan pembelajaran cetak berupa lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan ajar sederhana karena komponennya didominasi oleh A. Analisis kompetensi, B. Soal-soal dan latihan, C. Soal-soal latihan dan tes kemampuan, D. Paparan materi, E. Penugasan. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini ditunjukkan pada poin yang B, yakni soal-soal latihan. Soal yang berikutnya. Penyampaian tujuan pembelajaran dalam bahan agar cetak. Ulangi, penyampaian tujuan pembelajaran dalam bahan ajar cetak di bagian pendahuluan adalah A. Agar soal-soal evaluasi segera dapat ditulis oleh guru, B. Agar siswa dalam memahami kemampuan yang harus dikuasai setelah belajar, C. Karena guru merupakan satu-satunya sumber belajar, D. Karena tujuan pembelajaran tidak terlalu penting bagi siswa dan guru, D. Penyampaian materi tidak terganggu oleh hadirnya tujuan pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini adalah ditunjukkan pada poin B, yakni agar siswa dapat memahami kemampuan yang harus dikuasai setelah belajar. Soal yang berikutnya. Berikut, manakah bahan ajar non-cetak yang paling tepat biasanya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh? A. E-komersi, B. E-modul, C. E-book, D. E-learning, atau E.
pub. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut adalah poin D, yakni e-learning. Soal yang selanjutnya. Bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan rujukan, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. Modul, B. Lembar kerja peserta didik, C. Handout, D. Buku teks, E. Lembar kerja siswa. Dan jawaban yang tepat untuk soal tersebut ditunjukkan pada poin C, yakni handout. Soal yang selanjutnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. C. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Dan D. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini ditunjukkan pada poin A, yakni identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Soal yang berikutnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk 1. A. 1 kompetensi dasar, B. 1 sampai 2 pertemuan, C. 3 tujuan pembelajaran, D. 2 indikator, E. 1 kompetensi inti. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut ditunjukkan pada poin A, yakni 1 kompetensi dasar. Baiklah, terima kasih. Demikian pembahasan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada kita semua. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.